Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Sekjen, Pak Dirjen PDM, Pak Direktur Ahmadi, juga Pak Ses Dijen, Staf Khusus Menteri Bidang Digitalisasi, dan juga Bapak Ibu para narasumber yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, bersyukur saya kira marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, saya kira ini kesempatan yang baik. Kami ingin menyampaikan kebijakan perbukuan yang memang masih banyak yang belum mengetahui tentang regulasi perbukuan, dan di dalam juknis BOS telah disebutkan, tadi disampaikan oleh Mas Dana ya, bahwa minimal 10% itu digunakan untuk pembelian buku. Bisa di-share? Ya. Bapak dan Ibu sekalian, bisa lanjut aja. Kami ingin memulai dengan regulasi ya, dasar hukum selanjutnya di slide berikutnya, bahwa aturan mengenai tata kelola perbukuan ini diatur di dalam Undang-Undang 3 2017 yang di dalam pasal 6 ayat 6 Undang-Undang 3 2017 lanjut itu menyebutkan bahwa pemerintah atau negara dalam hal ini untuk memenuhi hak setiap siswa terhadap buku teks utama. Setiap siswa satu buku. Jadi ini sebetulnya yang saya kira perlu digarisbawahi, bahwa hak untuk mendapatkan buku teks utama setiap siswa dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK ini menjadi tanggung jawab negara. Nah, ini yang tercantum secara eksplisit di dalam Undang-Undang 3 2017. Kemudian selanjutnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 yang lebih mendetailkan standar-standar isi, penyajian, grafika, dan bahasanya dari buku, baik buku teks maupun buku non-teks pelajaran. Selanjutnya juga menjadi amanat Putristek ya, terkait dengan penilaian buku yang ini menjadi kewajiban ya bagi pemerintah untuk memastikan buku-buku yang digunakan di satuan pendidikan ini adalah buku-buku yang telah mendapatkan rekomendasi kelayakan. Juga ada ketentuan tentang perjenjangan buku dan juga terkait dengan pengawasan buku yang saat ini masih dalam proses harmonisasi untuk bisa diterbitkan aturan tentang pengawasan buku pendidikan. Lanjut, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Dana ya. Saya kira lebih tepat tadi. Lanjut saja, saya ingin menyampaikan terkait dengan buku pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, buku pendidikan ini terdiri atas buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku non-teks pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu, yang menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan bagi setiap siswa satu buku ini adalah buku teks utama. Dan inilah yang ketentuannya itu harus berdasarkan buku yang disusun. Ini menjadi domainnya negara yang berdasarkan kurikulum yang berlaku. Saat ini tentunya ada dua jenis buku ya, ada buku mengacu pada kurikulum 2013 dan juga mengacu pada kurikulum Merdeka yang saat ini kita sebut sebagai kurikulum nasional.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketentuan ini ada di Undang-Undang 3 2017 pasal 6 ayat 6. Di sana sangat eksplisit bahwa setiap siswa itu berhak untuk mendapatkan buku teks utama tanpa dipungut biaya. Artinya pemerintah pusat dalam hal ini yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakannya. Salah satunya itu melalui alokasi dana BOS. Di samping buku teks utama, Bapak dan Ibu sekalian, ada buku teks pendamping. Nah, ini yang seringkali salah kaprah. Kadang-kadang satuan-satuan pendidikan ini malah memiliki buku teks pendamping, buku teks utamanya belakangan. Nah, buku teks pendamping ini juga mengacu pada kurikulum, tapi sifatnya adalah melengkapi, memperdalam, dan juga memperluas bahasan pada buku teks utama. Jadi yang wajib digunakan adalah buku teks utama. Teks pendamping ini dipersilakan untuk diadakan oleh satuan-satuan pendidikan setelah terpenuhi buku teks utamanya. Jadi itu yang saya kira perlu mendapat perhatian dari satuan-satuan pendidikan, bahwa yang wajib diadakan adalah yang buku teks utama. Selanjutnya, di samping buku teks utama dan buku teks pendamping, ini ada buku non-teks. Jadi buku non-teks ini sifatnya memberikan pengayaan. Pengayaan yang di dalam Juknis BOS juga di sana sudah eksplisit ya disebutkan untuk memperkaya pembelajaran coding KA, juga STEM, dan juga dalam rangka pengembangan karakter dan juga budi pekerti. Nah, buku non-teks ini ada 3 jenis, yaitu buku panduan pendidik, kemudian ada buku referensi, dan buku bacaan. Nah, bedanya apa buku teks dan buku non-teks? Kalau buku teks itu berbasis kelas. Nah, kalau buku non-teks ini tidak berbasis kelas. Jadi bisa bentuknya buku referensi yang antara lain berupa ensiklopedia, kamus, atlas, biografi, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam memilih buku-buku non-teks pelajaran ini ada acuan satu perjenjangan buku yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan baca anak. Jadi ada satu panduan yang bisa digunakan oleh satuan-satuan pendidikan di dalam memilih buku-buku yang akan dibeli. Itu adalah panduan perjenjangan. Ini adalah peraturan Kepala Beskap nomor 30 tahun 2022. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Juknis BOS saya kira juga sudah disebutkan di dalam penjelasannya di pasal-pasal tadi 35 dan seterusnya, bahwa apa yang bisa dibeli adalah buku teks pendamping, dan juga buku non-teks pelajaran. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, kriteria buku pendidikan yang dapat digunakan di satuan-satuan pendidikan, kami di Pusat Perbukuan itu telah menerbitkan SK kelayakan buku, baik buku teks maupun buku non-teks pelajaran yang memiliki standar mutu. Ya. Standar mutunya itu antara lain terkait dengan standar materinya, penyajiannya, kemudian juga desain dan grafikanya. Nah, buku-buku yang belum mendapatkan SK kelayakan ini mestinya tidak boleh digunakan di satuan-satuan pendidikan, karena memang ketentuannya bahwa buku-buku yang digunakan di satuan pendidikan itu wajib telah mendapatkan status kelayakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di samping status kelayakan atau direkomendasikan untuk digunakan di satuan pendidikan, buku-buku yang telah ditetapkan juga dalam rangka untuk
menjamin, melindungi satuan-satuan pendidikan dari mahalnya buku, kami juga telah menetapkan harga eceran tertinggi yang telah kami perhitungkan dengan sangat memperhatikan berbagai komponen yang ada di penerbitan buku, percetakan, juga distribusinya, sehingga harga eceran tertinggi buku bagi buku teks pelajaran itu kami bagi menjadi 5 zonasi, sehingga masing-masing zona ini harganya berbeda-beda. Namun untuk buku non-teks, karena memang ada perhitungan biaya distribusinya, hanya ada satu harga untuk secara nasional. Karena di dalam pengadaannya nanti tergantung dari berapa biaya distribusi yang ditetapkan. Bapak dan Ibu sekalian, lanjut. Apa yang kami gunakan sebagai indikator atau standar kelayakan sebuah buku, ada beberapa aspek ya yang mendasari kenapa buku ini ditetapkan sebagai buku yang layak digunakan di satuan-satuan pendidikan. Jadi ada beberapa komponen yang kami perhatikan, antara lain aspek legalitas dan norma. Ini seringkali yang menjadi kendala bagi buku-buku yang terlanjur terbit dan beredar di satuan-satuan pendidikan. Seringkali kalau tidak melalui proses penjaminan mutu atau penilaian buku ini, banyak sekali yang tidak memenuhi ketentuan legalitas dan norma. Kalau dari sisi materi, insya Allah tidak terlalu banyak buku yang kemudian tidak layak karena ini. Tapi kebanyakan buku, hampir 50% buku yang dinilai di pusat perbukuan itu ketidaklayakannya itu karena aspek legalitas dan norma. Seperti apa sih aspek legalitas? Begitu banyak buku-buku yang ditulis yang dalam penyusunannya ini seringkali tidak memperhatikan hak copyright dari penulis buku yang lain, atau ada ilustrasi, foto, gambar, dan lain sebagainya yang tidak memperhatikan norma-norma bangsa kita. Samping itu juga aspek penyajian dan bahasa yang mestinya ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan membaca anak-anak kita di setiap jenjang, dan juga desain dan grafikan. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya ini sebagai pengetahuan saja, saya kira klasifikasi buku pendidikan. Jadi sebetulnya di dalam Undang-Undang 3 2017 itu hanya ada 2 jenis buku umum dan buku pendidikan. Nah, buku pendidikan ini dibagi menjadi buku teks dan buku non-teks pelajaran. Tadi sudah saya sampaikan, di buku teks itu ada buku teks utama dan buku teks pendamping. Teks utama itu yang menjadi domainnya negara. Jadi yang menyusun buku teks utama adalah pemerintah dalam hal ini. Dan yang buku teks pendamping itu domainnya penerbit swasta. Nah, berikutnya di buku pendidikan itu ada buku non-teks, yaitu buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik. Tadi sudah saya sampaikan, buku pengayaan ini ada pengayaan kepribadian, ada pengayaan pengetahuan, dan ada pengayaan keterampilan. Referensi ada kamus, ensiklopedia, kemudian atlas, dan lain. Panduan pendidik ini yang diperuntukkan bagi para guru untuk bisa menambah pengetahuan dan keterampilan bagi para guru. Sebutnya sebagai buku panduan pendidik. Lanjut. Bapak dan ini buku-buku teks pelajaran yang telah diterbitkan Pusat Perbukuan Deskap Kemendikdasmen saat ini, yang ini dapat diakses di platform CB atau buku.kemdikbud.go.id, dan bagi yang membutuhkan format digital, ini bisa secara gratis, bisa diunduh, dicetak sendiri para kepala sekolah maupun satuan-satuan pendidikan.
dan juga bisa mendapatkan buku ini dalam format cetak yang pengadaannya melalui Siplah, dan tentunya tadi sudah diatur di dalam juknis BOS ya, bagaimana mekanismenya, dan karena buku-buku ini sudah tersedia sebetulnya di Siplah, di platform Siplah melalui web service buku. Lanjut, di samping buku-buku teks, ini juga ada buku non-teks yang diterbitkan oleh pemerintah, yang ini pun dapat diunduh secara gratis. Kecuali buku non-teks yang bukan milik pemerintah, di sana hanya ada spesifikasi buku yang selanjutnya untuk pengadaannya. Ini jumlahnya ribuan, Bapak dan Ibu sekalian. Judul-judul bukunya dari mulai jenjang PAUD, bahkan SD, SMP, SMA, dan SMK, yang mekanisme pengadaannya melalui Siplah. Nah, ini yang aturannya itu ada di dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan khusus buku tentunya ada menu buku di Siplah yang menjadi landasan bagaimana satuan-satuan pendidikan ini dapat membeli buku melalui platform yang tersedia. Apa yang ingin kami sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, tadi Pak Dana menyampaikan ada 31% ya sekolah yang tidak mengalokasikan belanja untuk buku, dan sisanya mungkin 69% ini beli buku, tapi kami belum mendapatkan datanya. Ini Mas Dana, dari 69% yang beli buku itu apa betul mereka membeli buku mengikuti regulasi yang ada? Karena kami mendapatkan informasi bahwa satuan-satuan pendidikan ini membeli buku bukan buku-buku yang telah direkomendasikan kelayakannya. Nah, ini yang saya kira nanti perlu diinformasikan bahwa di platform CB, kemudian di Siplah, dan juga di rumah pendidikan, ini ada daftar judul-judul buku yang dapat dibeli oleh satuan-satuan pendidikan yang telah mendapatkan kelayakan dan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, ini sebagai informasi juga bahwa buku-buku yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikdasmen adalah buku-buku yang telah kami perjenjangkan. Ya, jadi ini model-model buku yang telah diperjenjangkan dari mulai jenjang A, B itu ada B1, B2, B3, C, D, dan E. Kalau A ini pra membaca, B1, B2, B3 untuk SD kelas rendah, C untuk SD kelas 4, 5, 6, yang jenjang D itu untuk SMP, dan E untuk SMA, SMK. Jadi perjenjangan buku ini sangat diperlukan dalam rangka untuk memberikan bacaan-bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan baca anak-anak kita. Lanjut. Dan Ibu sekalian, tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa penyediaan buku dapat dilakukan melalui buku-buku yang dalam format cetak melalui Siplah, maupun buku-buku dalam format digital atau elektronik yang bisa Bapak Ibu lakukan secara gratis dengan memanfaatkan file-file buku yang telah tersedia di dalam platform CB maupun di rumah pendidikan. Saat ini sudah tersedia file-file buku, baik buku teks maupun buku non-teks pelajaran. Lanjut. Ini saya kira strategi atau mekanisme penyediaan buku cetak ini sebetulnya lebih tepat ya disampaikan oleh teman-teman dari tim Siplah, tapi paling tidak sebagai pengetahuan bahwa buku-buku yang telah kami terbitkan ini sudah tersedia juga di platform Siplah, sama persis dengan apa yang ada di CB dan juga rumah pendidikan. Jadi Bapak Ibu dapat mengakses buku-buku yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kemendikdasmen ini di platform CB, Siplah, dan juga di rumah pendidikan.
Dan saya kira di websitenya PDM juga nanti bisa di-linkkan ke CB untuk bisa juga diakses oleh satuan-satuan pendidikan sekiranya ingin mendapatkan file-file buku, baik buku teks maupun buku non-teks pelajaran. Selanjut, Bapak dan Ibu sekalian, ini terkait dengan informasi yang ada di CB yang saya kira ini bisa menjadi informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan perbukuan, baik bisa digunakan oleh para pengguna buku, dalam arti para siswa, para guru, orang tua, maupun juga para pelaku perbukuan, para penerbit, toko buku, penulis, editor, dan sebagainya, yang ini menjadi amanat undang-undang bahwa pemerintah juga diminta untuk memfasilitasi pengembangan sistem, ya, sebuah sistem informasi perbukuan sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang 3 2017. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan kebijakan perbukuan Bapak dan Ibu sekalian. Harapannya Bapak Ibu dapat mengakses CB atau platform buku ini untuk bisa mempelajari lebih lanjut terkait dengan berbagai informasi tentang perbukuan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi nanti menginspirasi berbagai pertanyaan tentang implementasi kebijakan perbukuan di lapangan. Demikian, terima kasih Mbak Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Supriyatno atas penyampaian paparannya. Sangat menarik apa yang sudah disampaikan tadi, Bapak, dari aspek legalitas, regulasi, klasifikasi buku pendidikan, baik teks dan non-teks, kemudian ada penjenjangan buku sampai kepada harga eceran yang ditetapkan juga sudah diatur normanya. Sehingga diharapkan dapat memudahkan satuan pendidikan dalam melakukan pengadaan buku. Lalu kalau boleh saya meng-highlight ini terkait layanan membaca melalui Sistem Informasi Perbukuan Indonesia atau SIBI, di mana di sana kita juga ternyata dapat menemukan keberagaman jenis buku dan format buku, baik itu PDF, audio atau interaktif, kemudian juga terbitan buku terkini, kelengkapan informasi buku, dan yang paling utama adalah kesemuanya ini tersedia secara gratis, sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak memulai membaca buku, karena buku untuk semua, akses dimanapun dan kapanpun. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, setelah kita simak bersama penyampaian materi oleh ketiga narasumber kita, sekarang saatnya saya buka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab akan saya buka untuk 2 termin, masing-masing terdiri dari 3 orang penanya terpilih. Untuk dapat direspon oleh ketiga narasumber kita. Lalu selanjutnya juga 3 pertanyaan di termin kedua. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Saudara Imam Firmansyah dari Distrik Kabupaten Bandung. Ini yang ditujukan kepada Kabak Program dan Pelaporan Pak Dana ya. Pertanyaannya ini ada beberapa. Seperti yang terlihat di layar, bagaimana jika sekolah telah memiliki koleksi buku yang memadai? Apakah tetap diwajibkan mengalokasikan 10% dana BOSP untuk penyediaan buku? Lalu bagaimana solusinya untuk pembayaran honorarium untuk pendidik dan tenaga pendidikan yang tidak bisa dibayarkan dari dana BOSP disebabkan pembayaran honorarium sudah melebihi pagu anggaran 20%. Jadi sepertinya hal-hal yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian ya, di kolom chat juga sudah terlihat ya. Lalu kemudian bagaimana jika seluruh batasan persentase penggunaan dana BOSP tidak dapat dipenuhi. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Saudari Ella Ferdinand ya, dari SMAS Mandala Trikora Jayapura. Nanti ini pertanyaan yang ditujukan kepada Direktur Guru Dikdas Ditjen GTK.
Yang pertama, apakah KKA ini hanya untuk SD, SMA, atau SMK? Lalu bagaimana dengan jenjang PAUD? Karena sama sekali tidak disinggung tentang PAUD. Lalu yang berikutnya, apakah KKA ini akan menjadi salah satu mata pelajaran atau implementasinya terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu? Lalu pertanyaan berikutnya dari Saudari Juli di SDN 6 Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Pusbuk. Bagaimana cara sekolah mengusulkan buku karya guru untuk ditinjau dan disahkan oleh pusat perbukuan? Baik, untuk 3 pertanyaan ini saya akan berikan kesempatan pertama kepada Pak Dana untuk menjawab pertanyaan pertama. Silakan Pak Dana. Baik, terima kasih. Ya mungkin izin mencoba menjawab ya. Yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan apresiasi ya ke Bapak Ibu semua, baik dari sekolah, dari Pemda, atau dari pengamat pendidikan. Ini saya lihat sangat bersemangat begitu ya. Saya lihat di dalam kolom komen dan yang lainnya semuanya sangat antusias begitu mengikuti pertemuan pada hari ini terkait dengan dana BOSP kita. Mungkin pertanyaan pertama ya terkait dengan alokasi buku Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan dari Pak Imam Disdik Kabupaten Bandung ya. Jadi bagaimana jika sekolah telah memiliki koleksi buku yang memadai? Apakah masih harus mengalokasikan 10%? Nah, secara ketentuan Pak, ini memang tetap harus dialokasikan 10%. Nah, mungkin yang perlu kita pastikan itu definisi memadai Pak. Kebanyakan sekolah kemarin kami mencoba berdiskusi, banyak yang memang sudah cukup lah, beberapa sekolah itu sudah cukup buku teksnya, tetapi di sini dibuka cukup luas untuk buku non-teks juga. Ini bukan untuk mengada-ngadakan buku, tetapi kita tahu pasti bahwa buku ini itu merupakan hal yang sangat penting untuk membantu proses peningkatan literasi dan numerasi, untuk peningkatan koleksi perpustakaan, di mana saat ini memang sudah ada berbagai media, pakai handphone dan segala macam, tetapi membaca buku itu, kebiasaan gemar membaca buku itu yang terus perlu kita tingkatkan. Termasuk mungkin Bapak Ibu juga bisa membuat program pojok-pojok baca di sekolah. Itu hal-hal yang mungkin perlu terus kita penuhi untuk meningkatkan literasi dan numerasi dari siswa-siswi kita. Lalu yang pertanyaan berikutnya tadi terkait pembayaran honor. Bagaimana solusinya untuk pembayaran honor untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak bisa dibayarkan dari dana BOSP disebabkan pembayaran honor di atas 20%? Yang ketiga, bagaimana jika seluruh batasan persentase? Oke. Ya, baik. Jadi begini Bapak Ibu, saya juga melihat di kolom komentar ini dipenuhi kolom terkait dengan honor 20% ya Bapak Ibu. Jadi mungkin hal yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa satu, dari data realisasi itu adalah pembelanjaan Bapak Ibu di tahun lalu, itu total untuk sekolah negeri secara persentase dana BOS yang digunakan untuk membayar honor itu hanya 18%. Kan pembelanjaan Bapak Ibu di tahun lalu. Lalu yang kedua, untuk tahun ini kami sangat memahami karena Juknis ini terbit di bulan Mei, maka pemberlakuannya tidak terhadap keseluruhan tahun anggaran, tetapi hanya terhadap tahapan kedua atau 50% anggaran dari dana BOSP. Lalu selain itu penyesuaian perencanaannya juga diberikan waktu sampai dengan bulan Agustus. Jadi pertanyaan ini sangat relevan. Yang pertama, mohon Bapak Ibu menyelesaikan pelaporan sampai bulan Juli, itu satu. Dan yang kedua, berdasarkan pelaporan bulan Juli itu coba disesuaikan dengan Juknis ini. Kayak tadi 10% buku, 20% honor untuk negeri ya. Nah, nanti coba dilihat dulu. Saya khawatir kalau kita belum mencoba menuangkannya di dalam dokumen perencanaan, jangan-jangan itu hanya asumsi kita kalau itu kurang.
Nah, tetapi jika itu memang kurang, kami juga sudah menyiapkan mekanisme untuk mitigasinya di tahun 2025 ini. Mungkin saya izin share screen, tadi sudah disampaikan di surat dan nanti akan kami segera sebarluaskan. Jadi sudah diterbitkan surat edaran nomor 9 tahun 2025. Ini terkait pelaksanaan peraturan nomor 8. Nah, di sini secara umum hal-hal yang kami sampaikan tadi sudah dijelaskan. Nah, mungkin beberapa poin penting itu ada di sini Bapak Ibu. Jadi yang pertama, satuan pendidikan yang telah menetapkan ARKAS yang belum sesuai itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki sampai dengan 31 Agustus. Yang tadi saya sampaikan di paparan. Yang kedua, yang belum menetapkan ARKAS, RKS, ini ternyata masih ada beberapa persen ya yang belum, itu diberikan kesempatan paling lambat 31 Juli. Nah, ini poin C, ini mungkin yang ditanyakan Bapak Ibu. Jadi yang jelas tujuan dari penetapan pembatasan honor ini itu karena kita sudah melihat data dan nanti jika ada residu yang memang sangat membutuhkan, tentu masih diberikan jalan. Nah, bagaimana jalannya? Ini yang poin C, Bapak Ibu. Jadi, satuan pendidikan harus melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Dinas Pendidikan. Jadi, Bapak Ibu harus menyelesaikan pelaporannya sampai bulan Juli. Lalu, kalau memang honor itu kurang, contoh misalnya honor ya, itu tolong diberikan analisis dan data dukung. Misalnya, sekolah saya gitu, itu PNS-nya cuma kepala sekolah, P3K nggak ada sama sekali, belum dapat, misalnya gitu ya. Lalu kami punya 6 rombel, dari 6 rombel itu otomatis kami mau nggak mau harus rekrut honor, dan kecukupan anggaran kami kayaknya kalau 20% hanya cukup mengcover separuh honorer yang dibutuhkan. Sehingga ini data dukungnya, ini analisisnya, nah itu harus dilakukan perhitungan. Dan itu disampaikan ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan harus melakukan verifikasi dan validasi. Kalau memang data itu valid dan memang betul-betul membutuhkan, nah ini masih bisa lihat kembali Bapak Ibu pembatasan ini. Jadi Dinas Pendidikan akan memverifikasi usulan dari sekolah. Misalnya tadi sekolah yang kasus yang saya sampaikan, oh ini memang kurang, nggak ada PNS-nya nih, nggak ada P3K-nya juga, cuma kepala sekolah sama bendahara misalnya. Lalu dana bosnya ternyata dihitung 20% itu cukup untuk 5 guru, padahal dia butuh 7 guru karena rombelnya 7 misalnya. Oh, berarti kurang 2 nih, ini berarti bisa diperluas sedikit, begitu. Tapi ada juga Dinas Pendidikan juga harus memverifikasi, jangan sampai sekolah bilang kekurangan guru, tetapi sebenarnya kalau dilihat posturnya, oh rombelnya ada 15, ternyata guru PNS-nya ada 7, terus guru P3K-nya ada berapa gitu misalnya. Ternyata sebenarnya cukup begitu. Nah, ini harus diverifikasi. Dan yang kedua, analisis ini harus dibutuhkan. Jangan sampai Bapak Ibu mengusulkan kurang karena gurunya itu sebenarnya tidak seperti yang dibutuhkan. Misalnya sekolah itu kan kita bisa menghitung ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu di dinas, di sekolah sebagai kepala sekolah pasti bisa menghitung berapa rombel yang ada, misalnya untuk jenjang SMP SMA berapa mapel, itu butuh berapa guru. Atau nanti rekan-rekan dari Dijen GTK juga sudah punya pemetaannya. Setiap sekolah itu butuh berapa guru. Jangan sampai sekolah itu butuh 15 guru, Bapak Ibu merekrut honorer 30. Nah, itu tidak akan mungkin bisa dipenuhi kalau untuk kasus yang seperti itu. Jadi, secara prinsip intinya kami melihat data, dan dari data itu harapan kami tentu untuk bisa lebih meningkatkan mutu. Dan jika ada sekolah-sekolah yang sudah mencoba, sudah melakukan analisis, tapi ternyata memang tidak cukup butuh untuk pemenuhan gurunya, nah ini ada jalan yang diberikan, Bapak Ibu bisa melaporkan ke dinas, dinas melakukan verifikasi, misalnya dalam kabupaten, contoh misalnya Wonosobo gitu. Oh ternyata ada 15 sekolah yang lapor, diverifikasi, oh ternyata yang 8 sesuai. Nah yang 8 ini kemudian dikumpulkan oleh dinas, dikirimkan ke kami, di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ke Dijen Paudasmen. Selambat-lambatnya di tanggal 14 Juli, Bapak Ibu. Jadi, ini mohon Bapak Ibu tenang, karena sebenarnya
kebijakan ini tentu tidak akan merugikan guru, karena guru itu bagi kami adalah aset yang paling utama. Jadi mohon dilakukan dulu perhitungan realisasinya seperti apa, lalu perencanaannya seperti apa di tahap 2, lalu benar-benar dianalisis gap-nya seberapa. Untuk proses ini pasti kami akan berusaha sebisa mungkin mendukung, tetapi jangan sampai juga Bapak Ibu kita melakukan pemborosan. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah itu butuh 20 guru, ya jangan sampai juga kita ngerekrut 40 guru honorer. Itu tidak mungkin bisa dibayarkan, karena secara ketentuan pasti salah Bapak Ibu. Karena beberapa hasil ini nanti dari data yang Bapak Ibu sampaikan dari sekolah, dinas kirimkan ke kami, ini akan kami verifikasi dan mungkin nanti akan ada audit sampling. Apakah betul kami audit posisinya seperti itu, benar-benar kurang. Dan intinya kalau memang kurang, ini pasti akan diberikan relaksasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, nanti surat edaran ini akan segera kami share di dalam bagian dari materi webinar ini untuk bisa kita perhatikan bersama. Dan yang jelas kita tentu akan berpihak kepada guru begitu ya Bapak Ibu, dan sekali lagi guru ini merupakan guru dan juga tendik ya, karena tentu ini merupakan salah satu ekosistem di sekolah yang pasti akan kami support begitu, dan merupakan aset utama menurut kami untuk peningkatan mutu pendidikan. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dana atas jawabannya yang cukup jelas ya untuk meluruskan miskonsepsi yang tadi sudah berkembang ya di kolom chat demikian. Mungkin bisa dibantu untuk menampilkan pertanyaan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2 itu mohon kiranya dijawab oleh Direktur Guru Dikdas Ditjen GTK. Silakan Pak Rahmadi. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih ini dari Pak Ella Ferdinand ya, dari Jayapura ini tadi. Baik, yang pertama terkait dengan apakah KKA ini, coding dan kecerdasan artifisial ini hanya untuk SD, SMP, SMA, atau SMK gitu. Memang kalau kita melihat saat ini dengan akademik yang ada, kita lebih fokus dahulu deh gitu ya. Kita memprioritaskan dahulu di jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Meskipun kalau kita melihat berpikir komputasional misalkan ya, di sana ada 4 pilar itu: pengenalan pola, kemudian juga algoritma, kemudian dekomposisi, kemudian abstraksi. Mungkin ada bagian pengenalan pola itu bisa dikenalkan ya di jenjang PAUD, tetapi mungkin secara utuh dari keempat pilar itu mungkin masih belum sepenuhnya bisa kita lakukan. Ya, kalau kita membedakan anak-anak, misalkan bagaimana ini yang bentuknya yang mengarah kepada lingkaran misalkan gitu ya, pengenalan pola, bagaimana yang kira-kira bentuknya seperti kotak atau persegi misalkan, atau persegi panjang misalnya. Ini untuk jenjang SD relatif lebih membantu dan sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Kalau di PAUD mungkin masih ada beberapa yang perlu penguatan yang lebih dengan struktur keilmuan maupun juga perkembangan kognitif, perkembangan anak itu. Sehingga saat ini kita memang lebih fokus dahulu gitu ya, mulai dengan SD, SMP, dan SMA dan SMK. Apalagi ini kan masih tahap awal gitu ya Pak Ella Ferdinand ya gitu ya. Jadi dengan anak-anak SD itu yang kita awali dahulu dengan prioritasnya, sambil nanti tentunya berproses begitu ya, seiring dengan tumbuh kembang perkembangan kognitif anak-anak kita di jenjang yang PAUD. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah ini bisa disampaikan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain misalnya. Ini sifatnya sangat kontekstual ya, dimungkinkan memang dengan sebagai pembelajaran yang terintegrasi gitu ya, maupun juga sendiri. Ketika sendiri tentunya
beberapa semacam materi-materi yang ada di modul itu, kemudian sesuai dengan fase-fase yang ada, itulah yang kemudian kita sampaikan kepada anak kita. Tapi sangat mungkin ini juga kemudian terintegrasi gitu dengan beberapa mata pelajaran yang lain, yang diharapkan ini sesuai dengan konteks di masyarakat, di satuan pendidikan yang itu, termasuk juga minatnya anak-anak begitu ya, bagaimana passion anak-anak. Kalau kemudian dia tertarik dengan hal-hal yang misalkan dengan fisika, dengan robotiknya, sangat dimungkinkan itu kan, atau ke sendiri dahulu deh dengan kode dan kecerdasan artifisial itu. Tapi secara bertahap, saya yakin anak-anak dengan keragaman minat, passionnya kemana, kemudian juga tumbuh kembangnya sesuai dengan kognitifnya, ini sangat dimungkinkan untuk bisa terintegrasi dengan mata pelajaran ini. Namun hal yang lebih penting lagi, seperti yang kami sampaikan di awal, bagaimana ini bisa membangun, yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi itu, bagaimana juga membangun tanggung jawab etis akan pelajaran kode dan kecerdasan artifisial ini, sehingga karakter anak pun juga bertumbuh sesuai dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik anak-anak kita. Saya kira begitu, Bu. Terima kasih banyak ini Pak Ella Ferdinand dari saya, Bu. Baik, terima kasih Pak Rahmadi atas jawabannya. Semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Pak Ella tadi. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Saudari Juli di SDN 6 Bengkulu, mohon perkenan untuk dijawab oleh Pak Supriyatno sebagai Kepala Pusbuk Kemendikbud. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Juli. Ini laki-laki perempuan? Sepertinya perempuan. Iya. Silakan Pak. Iya, jadi perlu kami informasikan bahwa sebagian besar ya para penulis buku itu memang juga berprofesi sebagai guru ya, sebagian besar yang baik penulis buku teks maupun buku non teks pelajaran. Nah, Pusat Perbukuan ini sangat membuka kesempatan bagi para guru yang memiliki profesi juga sebagai penulis atau mau belajar sebagai penulis untuk mengirimkan karya-karyanya ke Pusat Perbukuan. Jadi silakan di Pusat Perbukuan itu ada namanya program kurasi. Jadi kami menerima karya-karya para guru dalam bentuk buku ya, atau masih rancangan buku untuk kami kurasi dan selanjutnya bisa diterbitkan di Pusat Perbukuan. Atau kalaupun misalnya tidak diterbitkan di Pusbuk, Pusat Perbukuan akan memfasilitasi para penulis ini untuk bisa kami koneksikan dengan para penerbit yang bisa menerbitkan buku Bapak dan Ibu sekalian. Untuk buku teks pelajaran kami memiliki tim ya, juga terdiri para guru, juga para dosen praktisi yang sesuai dengan kepakarannya untuk menulis buku-buku sesuai dengan bidang studi atau mata pelajarannya masing-masing. Jadi Pusat Perbukuan ini sangat membuka kesempatan bagi para guru untuk bisa berkontribusi di dalam pengadaan naskah-naskah baik buku teks maupun buku non-teks pelajaran. Saya kira itu ya. Jadi Pusbuk silakan dibuka platform CB, di sana banyak informasi penjelasan terkait dengan informasi-informasi tentang penerbitan buku dari para guru ini. Terima kasih Mbak Mila. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Supriyatno. Baik, tadi sudah kita lihat ada 3 pertanyaan di termin pertama, lalu kita buka untuk termin kedua untuk 3 pertanyaan selanjutnya. Yang pertama itu dari Saudari Retno dari Distrik Provinsi Sulawesi Utara ya. Oke, ditujukan kepada Pak Dana selaku Kabak Program dan Pelaporan Setjen Outplacement. Pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana penyesuaian bagi sekolah yang telah memperoleh pengesahan
RKAS BOSP reguler sebelum terbitnya Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025. Lalu selanjutnya pertanyaan berikutnya, apakah revisi RKAS sekolah harus dilakukan dari bulan Januari sementara sekolah sudah selesai melakukan kegiatan dan pelaporan dana BOSP terutama untuk triwulan 1 dan sebagian besar triwulan 2. Lalu pertanyaan kedua dari SMA Darul Quran, ini beliau tidak menyebutkan namanya. Ini pertanyaan yang disampaikan kepada Direktur Guru Dikdas Ditjen GTK Pak Rahmadi. Pada BOS kinerja disebutkan bahwa kegiatan pelatihan UPT yang ditunjuk apakah nanti akan dibuatkan daftarnya dan diberitahukan melalui Cakdin. Baik, untuk pertanyaan terakhir ada dari Saudari Ika di TK Al-Azhar. Ini wilayahnya juga tidak dituliskan ya oleh beliau. Ini ditujukan kepada Kepala Pusbuk, Bapak Supriyatno. Bagaimana mekanisme sekolah untuk memperoleh buku dari daftar yang telah disahkan oleh Pusat Perbukuan? Apakah tersedia bantuan atau dukungan untuk sekolah yang mengalami kesulitan akses terhadap buku-buku yang ditetapkan? Baik, untuk termin kedua sudah terpilih 3 pertanyaan yang seperti terlihat di layar. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Dana untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Retno di Provinsi Sulawesi Utara. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Tadi pertanyaannya ada 2 pertanyaan ya. Tentang bagaimana penyesuaian sekolah yang telah memperoleh pengesahan sebelum terbitnya permen, bagaimana revisi RKAS harus dilakukan sementara sudah dilaksanakan gitu. Mungkin saya rangkum menjadi satu jawaban ya Bu Retno dan Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan sangat baik. Jadi yang pertama, pada prinsipnya untuk anggaran yang sudah terrealisasi di dana BOS itu tidak perlu disesuaikan. Sebelum permen ini terbit tentunya tidak perlu disesuaikan. Nah, mungkin fokus penyesuaiannya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam permen ini itu difokuskan kepada anggaran-anggaran yang belum terlaksana. Dan proses penyesuaiannya pun diberikan kesempatan untuk melakukan pergeseran di RKAS-nya itu sampai dengan bulan Agustus gitu. Jadi mungkin secara umum itu Bapak Ibu, jadi tidak usah ada kekhawatiran untuk pengeluaran sekolah yang sudah terbelanjakan kemarin tidak perlu direvisi ulang, tetapi mungkin lebih fokus untuk menata kembali anggarannya sesuai juknis yang ada belum terlaksana, terutama nanti untuk yang tahap 2 begitu, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam juknis BOS 2025 ini. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dana atas penjelasannya. Semoga cukup clear ya bagi penanya yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari SMA Darul Quran Kabupaten Mojokerto, silakan dijawab oleh Bapak Direktur Guru Dikdas Pak Rahmadi. Silakan Bapak. Terima kasih. Baik, dari SMA Darul Quran tadi ya, Mojokerto. Betul, dan sampaikan tadi juga oleh Pak Dana ya bahwa memang dengan bersinergia itu dimanfaatkan, utamanya dimanfaatkan atau digunakan untuk salah satunya pelatihan belajar mendalam dan budaya dan kecerdasan artifisial. Kemudian kalau apakah nama-nama ini nanti ada daftarnya begitu ya dari sekolah itu, kami yakin dari tim Dana ini lebih tahu ya, jadi bahwa itu ada namanya penerima BOS kinerja untuk tahun 2025 itu sekolah-sekolah mana saja. Kalau yang di SMA tentunya di provinsi ya, dari SMA Darul Quran ini. Sehingga kalau kabupaten kota pendidikan dasar ya SD dan SMP sudah ada di sana, dan kalau yang SMA biasa dan SMK di provinsi, sehingga daftar-daftar mana penerima sekolah penerima BOS kinerja itu bisa nampak, bisa kelihatan, dan itu yang diharapkan bisa
membantu untuk pelaksanaan pelatihan, pembelajaran mendalam, dan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Saya kira begitu ya, Bu Mila ya, dari SMA Darul Quran tadi. Ada Pak daftarnya nanti Pak, disampaikan tentunya dari tim di PDM, namun sudah bisa kita koordinasikan kami di kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmadi atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir yang ditujukan kepada Pak Supriyatno, mohon ditayangkan kembali pertanyaannya. Mohon izin. Ya, baik. Ini dari Saudari Ika dari TK Al-Azhar. Untuk pertanyaannya silakan dijawab oleh Pak Supriyatno, silakan. Baik, jadi mekanismenya seperti ya ini mekanisme pengadaan ya. Mekanisme pengadaan itu diatur di dalam Permendikbud tentang pengadaan barang jasa, dalam hal ini untuk buku ada ketentuannya di Siplah. Silahkan menggunakan mekanisme yang sudah diatur di dalam juknis pengadaan barang jasa. Nah, untuk buku tentunya ini gunakan pengadaan yang terkait dengan buku ya. Jadi ya jangan sampai nanti pengadaannya melalui belanja jasa lainnya, atau jadi tidak menggunakan ketentuan buku. Jadi buku-buku yang tersedia di platform Siplah, daftarnya yang telah direkomendasikan oleh kementerian adalah buku-buku yang memang direkomendasikan untuk diadakan di satuan-satuan pendidikan, termasuk di TK ya, Mbak Ika. Jadi kami sungguh sangat menyayangkan sebetulnya sekolah-sekolah yang sudah belanja buku. Untuk yang coding ini belum ada buku yang sudah direkomendasikan ya. Coding KA itu adalah yang saat ini beredar di satuan-satuan pendidikan. Itu adalah buku-buku yang memang belum mendapatkan status kelayakan. Artinya buku itu belum tidak legal. Artinya melanggar ketentuan, melanggar undang-undang, melanggar PP dan juga melanggar Permendikbud ketika sekolah itu mengadakan buku-buku yang belum mendapatkan rekomendasi kelayakan. Jadi tolong ini menjadi perhatian ya. Jadi karena itu diatur di dalam ketentuan undang-undang, PP dan juga Permendikbud terkait dengan buku-buku yang boleh diadakan di satuan-satuan pendidikan. Begitu ya Mbak Ika. Jadi silakan bisa dipilih buku-buku yang untuk mendukung pembelajaran di satuan-satuan pendidikan adalah buku-buku yang telah mendapatkan rekomendasi kelayakan. Terima kasih Mbak Mila. Baik, terima kasih Pak Supriyatno. Semoga cukup jelas untuk Saudari Ika ya, untuk jawabannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian atas pertanyaan dan antusiasme yang luar biasa. Juga terima kasih kepada ketiga narasumber kita. Ada Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Sekjen Potdesmen, Bapak Dana, kemudian Kepala Pusat Perbukuan, Bapak Supriyatno, juga Direktur Guru Pendidikan Dasar, Bapak Rahmadi. Terima kasih banyak atas paparan serta pencerahannya, yang pastinya seluruh informasi yang disampaikan melalui webinar kali ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, juga pemirsa sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi tanya-jawab, berakhir juga tugas saya membersamai Bapak Ibu sekalian. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh di taman indah berseri. Saya Mila Meliawati, izin pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kue ini, terima kasih. Buah kue ini biji kuaci, saya kembalikan acara ini kepada Mbak Laras selaku MC. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mila. Sepertinya saya juga harus berbalas pantun ya. Ada tukang kayu sedang membuat peti. Peti yang bagus dari kayu jati. Selesai sudah diskusi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Mila yang baik hati. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Iya, baik Bapak Ibu yang kami hormati.
selesai sudah ya diskusi webinar kita pada hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga moderator yang telah memandu jalannya webinar. Semoga berbagai informasi yang disampaikan dalam webinar dapat memberikan pencerahan, khususnya terkait penataan anggaran sekolah untuk pembelajaran yang bermutu dan berdampak. Namun, Bapak dan Ibu, kami mohon maaf jika tidak semua pertanyaan Bapak dan Ibu terjawab karena keterbatasan waktu. Untuk itu, silakan ikuti atau follow akun media sosial Instagram kami melalui @dijen.paud.dikdasmen untuk mendapatkan perkembangan informasi jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube kami melalui Dijen PAUD Dikdasmen. Sementara itu, seluruh materi yang disampaikan dalam webinar ini akan kami bagikan dalam bentuk tautan melalui Instagram kami. Berikut tautan yang bisa Bapak Ibu scan ya melalui kode bar berikut ini. Terima kasih. Terima kasih, mau pamit ya, Pak Terima Rira. kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, silakan. Terima kasih. Yuk, Ya, Mas Bapak Dana. Ibu, terima kasih. Terima Baik, kasih, acara Bapak demi Ibu acara sekalian. telah kita simak bersama hingga sampailah kita di penghujung acara. Semoga Bapak dan Ibu mampu merencanakan dan menggunakan dana BUSP secara efisien dan efektif, dan semoga acara ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Yuanita Laraswati beserta tim yang bertugas. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan webinar. Saya antarkan dengan berpantun ya Bapak Ibu. Melati kuntum tumbuhnya melata, sayang merebah di pohonlah cemara. Mari sukseskan pengelolaan dana BUSP 2025 untuk mewujudkan pendidikan bermutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.